Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, jumpa lagi bersama saya di channel Papi Bonsai, channel inspirasi semua hal tentang bonsai. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan melakukan tahapan wiring pertama ya pada bahan serut saya yang ini teman-teman. Nah ini ukurannya lumayan besar ya, untuk kategori mungkin ada di ukuran large ini teman-teman. Oke, jadi ini adalah bahan serut dengan tema grouping teman-teman. Jadi tema grouping sama gaya grouping beda ya. Untuk tema grouping itu masih memiliki satu bonggol, jadi temanya yang grouping. Kalau bonsai dengan gaya grouping itu adalah bonsai yang ditata dari individual pohon sendiri-sendiri. Nah itu ditancap-tancap di satu pot, itu namanya bonsai grouping. Kalau ini bonsai dengan tema grouping. Hanya saja pada pengolahan atau programannya hampir sama ya. Jadi kita juga harus mencari mana titik fokusnya, mana pemimpin utamanya kayak gitu, dan juga penataan ruang dimensi. Untuk batang-batang yang lebih kecil biasanya kita taruh agak belakang, karena untuk memperlihatkan atau menampilkan suatu ruang dimensi atau perspektif kejauhan ya. Jadi kita kalau melihat pohon yang jauh itu kan semakin jauh semakin kecil ukurannya kayak gitu teman-teman. Nah itu adalah sudut pandang perspektif kalau dalam dunia seni. Oke, jadi ini kira-kira 1 bulan yang lalu sudah saya seleksi cabang. Mungkin ada ya di video saya, nanti akan saya sertakan linknya kalau ada, kalau nggak lupa saya. Dan ini sudah waktunya kita wiring untuk tahapan pertama. Oke, jadi akan saya pruning dulu agar melihat gerak dasar dan juga memudahkan saya untuk wiring lanjutan. Nah ini sudah saya pruning untuk daunnya, jadi seperti ini ya penampakannya ya. Jadi ini memang bahan serut dengan gaya multi terang dan bertema grouping teman-teman, karena lebih dari satu batang. Oke, jadi langsung saja kita lanjut ke proses wiring. Nah itu sudah selesai ya teman-teman untuk proses wiring tahap satunya. Jadi untuk proses wiring tahap 1 ini hanya membuat gerak dasar atau kerangka konsep saja teman-teman. Jadi tentu saja masih saya los ya, banyak yang masih saya los untuk cabang-cabangnya, dengan harapan nanti agar lebih cepat untuk mengejar keseimbangan pembesarannya teman-teman. Nah jadi untuk konsepnya itu setiap batang ini nanti memiliki mahkota sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan ini mahkotanya ada banyak nanti, seperti halnya yang ini. Nah bawah ini nanti juga ada mahkota, ada mahkota, sini juga ada mahkota, ini juga ada, dan banyak seperti ini ya. Untuk mukanya nanti dari sini teman-teman. Nah ini untuk perakarannya belum saya bongkar ini teman-teman, karena ini sudah saya tata di atas batu. Jadi untuk tema-tema grouping seperti ini diusahakan juga membuat cabang-cabang untuk bagian belakang ya. Nah ini masih kecil-kecil ini. Ini adalah sebagai cabang-cabang untuk membentuk ruang dimensi nanti. Jadi seakan-akan pohon ini memiliki kedalaman kayak gitu ya. Nah ini dari samping seperti ini teman-teman. Nah ini untuk bagian belakangnya teman-teman. Jadi tentu saja juga masih saya loskan ya. Jadi ini ada beberapa cabang yang harus saya kejar keseimbangannya. Nah ini harus besar semua, ini 3 ini 4 ini ya, 1 2 3 4 ini harus besar semua teman-teman, karena untuk membuat kedalaman ruang dimensi nanti kalau dilihat dari depan. Itu ya, bahkan tadi masih ada yang saya potong teman-teman. Jadi kita juga perlu banyak-banyak koreksi lagi ya seperti ini ya. Meskipun di awal kita sudah melakukan seleksi cabang,
tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita juga harus seleksi cabang lagi. Nah ini juga harus pembesaran lagi, banyak banget yang harus kita besarkan. Nah ini bahkan ini pun tadi tidak saya kawat, takut mengurangi kecepatan pembesarannya, jadi ini saya loskan lagi, tidak saya kawat. Ini juga, ini saya pakai semua teman-teman, cuman karena ukurannya masih terlalu kecil saya tidak kawat dulu. Nah seperti ini ya, ini untuk bagian belakang. Kalau diusahakan teman-teman memilih bahan itu untuk bagian belakang harus minimal adalah cabang-cabang yang kita bisa gunakan sebagai calon cabang background ya. Jadi pada saat pembuatan kerangka konsep seperti ini tentu saja kan masih banyak di loss. Jadi teman-teman itu nggak perlu juga melakukan wiring sampai ke ujung-ujung kayak gini ya. Jadi ini tadi hanya saya wiring sebatas panjang wiring bekas saja teman-teman, karena ini tadi menggunakan kawat-kawat bekas seperti ini, jadi nggak terlalu panjang ya. Karena suatu saat nanti kalau pembesarannya yang ada di pangkal-pangkal ini sudah seimbang, kan kita tetap melakukan yang namanya program cutting ya. Jadi ini nanti mungkin saya potong lagi pendek-pendek, jadi semuanya. Jadi kan tidak perlu kita kawat sampai ujung-ujung kayak gitu teman-teman. Jadi agar membentuk kesan mengerucut ya. Jadi cabang ini nanti semakin ke ujung dia akan semakin mengecil kayak gitu. Oke, jadi saya rasa ini sudah cukup. Jadi tetap ikuti channel saya untuk melihat tahapan-tahapan yang akan saya lakukan berikutnya, dan juga semua hal tentang bonsai lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.